BYD Atto 3 mobil ini lebih murah 75 juta dibanding Kona EV. Nah, kalau kalian suruh milih, lebih pilih yang mana? Di bulan November, BYD Atto 3 ini bersaing kejar-kejaran ya sama Omoda E5 sama Kona nomor 3. Tapi sebenarnya kalau untuk pendatang baru sih menurut gua patut dipertimbangkan gitu loh. Kenapa? Karena harganya cuma 515 juta, jadi 500 kecil. Itu range-nya bisa jalan sekitar 480 km. Udah support fast charging, bahkan sudah support V2L dan segala macam. Fitur safety juga nggak perlu diragukan lagi gitu loh. Kuncinya tuh seperti ini teman-teman ya. Tombol lock, terus unlock, ini untuk buka bagasi 2 kali, terus ini buat kayak nyalain AC, dan teman-teman nggak kan tadi lampunya kan sempat nyala, terus mati beberapa saat, itu kalian bisa atur ya settingannya, karena dia buat menerangi pintu menerangi jalan, atau kayak sekedar kalian baru balik sampai rumah buat nerangi jalan, atau kayak kalian parkirnya di mana buat nerangi jalan, takutnya ada kayak genangan air kayak gitu loh. Look dari tempat depan kayak gini, tapi kalau teman-teman lihat dari depan, ini tuh kayak mata naga nggak sih? Kayak mata naga. Bahkan nanti kalau kalian lihat di bagian samping itu kayak ada sisik naga kayak gitu. Di kaca depan itu ada sensor karena dia sudah ada kayak fitur Smart Sense cukup lengkap. Ada lengkap banget. Dan di sini ada emblem BYD. Dia sudah dilengkapi dengan kamera 360, ada sensor-sensor juga, dan tentunya sudah dilengkapi dengan fitur Smart Sense atau ADAS yang cukup lengkap. Seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Lane Following, Blind Spot, dia sudah lengkap semua. Kayak kalau saya omongin tuh bakalan nggak habis gitu ya. Nanti saya tampilin di layar ya. Fiturnya memang cukup lengkap banget sih. Kalau kita ngomongin baterai ya, ini harus pencet 2 kali nih, buka kap mesinnya harus 2 kali. Dia baterai sekitar 60 kWh dan tenaganya tuh sekitar 203 PS, torsinya tuh sekitar 310 Nm. Nah, lebih gede nggak sih daripada Kona? Kona itu cuma 250-an. Oh, dia di sini. Cuman sayangnya ini kenapa nggak dikasih pegas hidrolik aja kayak gitu sih. Ini sudah dapat peredam mesin juga, dan ini kan nganggur ya, sayang banget. Harusnya di sini dikasih kayak penyimpanan bagasi gitu loh, di luar itu mungkin akan lebih oke banget sih. Ini kan tipe superior teman-teman ya. Superior ini dia tuh 0 ke 100 7,3 detik, sedangkan versi yang advance-nya itu 7,9 detik. Even 7,9 aja tuh menurut gue juga sudah cukup kencang banget sih. Ya, makanya gue selalu bilang sama teman-teman kalau misalkan pengen beli mobil tuh datang lihat ini dan selalu wajib test drive. Dimensinya itu sekitar 4455, wheelbase-nya sekitar 2720. Tempat chargingnya tuh letaknya sebelah sini teman-teman. Nah, dia sudah support fast charging, V2L juga sudah, dan untuk tipe yang superior ini dia support sampai yang fast charging itu 88 kWh, sedangkan kalau yang tipe di bawahnya tuh cuman sampai 70 kWh. Dan velgnya yang dipakai cakep ya. Ini udah lala mobil EV kekinian ya, machining ya, silver terus hitam. Remnya kalian nggak perlu pertanyakan lagi, BYD tuh nggak pelit dikasih ABS, ABD, itu udah lengkap semua. Bahkan kayak ada hill start assist kayak gitu juga sudah ada sih. Profilnya yang dipakai itu adalah 235, 50, ringnya 18. Kalau misalkan saya baca-baca di browser sekitar 190-an sih ground clearance-nya, tapi saya sampai bawa meteran nih biar teman-teman ada gambaran tuh. Karena di bagian dalam kan masih ada yang lebih rendah kan tuh. Tuh, ya sekitar seginilah. Hampir 20 cm. Di sini sudah ada kamera 360. Dikasih roof rail juga, dikasih talang air. Handle-nya tuh suara body, ada smart entry yang bisa dipakai kiri kanan dan belakang. Pada saat kita kunci dia kayak ngelipet kayak gini. Nah, kalau yang tadi saya sempat bilang di depan, ini kan di bagian sini tuh kayak ada sisik-sisik naga gitu loh ya. Unik ya. Jadi lampunya kayak mata naga, di sebelah sini kayak sisik naga. Lebarnya sekitar 1875, 1615 untuk tingginya. Di sini ada antenanya sudah shark fin, spoiler, head-mount stop lamp, defogger, ada kamera 360, dia kameranya letaknya sebelah sini, dan sudah ada power back door, lampunya cakep tuh. Ya kan, manjang dari kiri ke kanan. Di sini biasanya kan di Eja ya, enggak kali ini, BYD aja. Terus buka dari sini teman-teman tuh. Dia sudah electric power back door. Tuh. Bagasinya tuh cukup gede teman-teman. Bagasinya gede banget dan ini ada separatornya teman-teman, dan seperti mobil listrik pada umumnya biasanya tuh cuma dikasih tire kit repairment sih kayak gitu aja. Ini biar nggak diintip ya dari luar.
Dan coba saya tes, saya suka ngetes-tes. Pada saat kayak gini, tenang aja ya. Dia ada jam protection, jadi nggak bakal kejepit, dia bakal balik lagi. Ada 2 pilihan option, sebelah kanan tuh kalau dipencet dia akan nutup sekaligus langsung kunci. Jadi looks dari tampak belakang sih menurut gue masih cukup oke, ya kan, masih cukup ganteng. Apalagi lampunya ini cakep banget kalau malam, dan tentunya ada parking sensor pakai sensor, dan ada reinforced traffic alert yang kalau misalkan ada mobil motor lewat dia bisa ngerem sendiri. Di samping saya sudah ada SUV yang paling laris di BYD, yaitu BYD Atto 3. BYD Atto 3 Superior ini dibanderol dengan harga Rp515 juta on the road Jakarta. Jika Bapak Ibu ingin memiliki BYD Atto 3 Superior ini, maka Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp77.250.000 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp10.477.000 selama 60 bulan. Di samping saya sudah ada hatchback EV yang paling laku di BYD, khususnya itu BYD Dolphin Premium. Jika Bapak Ibu berminat dengan BYD Dolphin Premium ini, maka Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp63 juta dengan angsurannya sebesar Rp8.650.000 selama 60 bulan. BYD Seal ini dibanderol dengan harga Rp629 juta dan juga tertingginya itu di Rp719 juta. Jika Bapak Ibu berminat dengan BYD Seal ini, maka Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp107 juta dengan angsuran per bulan sebesar Rp14.482.000 selama 60 bulan. Selain itu juga, kami menerima tukar tambah unit dengan merek apapun dan harga yang terbaik. Biar makin mantap, kami juga menyediakan berbagai unit test drive, seperti BYD Dolphin, BYD Atto 3, BYD M6, dan juga BYD Seal. Jika Bapak dan Ibu tidak bersedia untuk sempat datang ke BYD Harmoni Sudirman, maka kami bersedia untuk membawakan unit test drive-nya ke tempat kantor Bapak Ibu ataupun rumah Bapak Ibu semua. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung save kontak Benny di 081212 65440 atau langsung janjian aja dengan Benny di BYD Harmoni Sudirman. Benny tunggu kedatangannya. Terima kasih. Saya kasih tahu beberapa pemakaian fitur unik. Pada saat dipencet unlock, itu kan kebuka ya guys. Lalu kalau dipencet dan tahan lagi tombol unlock, semua windownya nanti akan otomatis turun semua dan mobil posisi kebuka. Nutupnya gimana mas? Pencet lock lagi dan tahan, dia nanti akan otomatis langsung nutup. Terkunci otomatis. Terus bagian sininya kalau pencet 2 kali, dia nanti bagasinya akan kebuka nih. 1, 2. Dia akan kebuka otomatis. Tapi keempat pintu lainnya itu masih terkunci, jadi aman. Misalkan kalian nongkrong-nongkrong atau naruh barang, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke situ. Terus kalau dipencet 2 kali, nutup lagi kan. Dan kalau teman-teman perhatiin nanti lampunya nyala, berarti dia langsung nyala. Oke, ini posisi terkunci. Kalau ini dipencet dan tahan, nanti AC-nya tuh langsung nyala teman-teman. Nih, dia itu ngebuka, tapi pintunya masih terkunci. Itu AC-nya nyala, ya kan? Terus kalau matiin gimana mas? Gue pencet dan tahan tombol ini, dia nanti otomatis langsung mati. Asli jujur gue bingung ini sebenarnya fungsinya apa. Sebenarnya tuh buat kayak buat penghalau kita kalau kita naruh cup holder mungkin kayak gitu, tapi mungkin bisa dibikin estetik kayak gini. Ya, menarik sih, unik gitu loh. Terus kita buka dulu. Oke, kita buka lagi. Sudah elektrik, tapi kalau kita pengen buka tirainya aja, tinggal pencet yang sebelah sini. Cuman dia harus dipencet terus baru ngebuka gitu loh. Itu kayak agak nyebelin gitu. Kenapa nggak dipencet sekali biar ngebuka gitu loh. Ini lagi connect Android Auto, jadi bener-bener pakai wireless nih, connect ke sini kan. Jadi di sini kalian tuh bisa lihat Maps, dengar Spotify dan segala macem. Ya seperti pada umumnya ya. Yang unik tuh pada saat kayak gini, itu kalian di rotate tuh nggak bisa, karena mungkin ini lagi menampilkan Spotify. Tapi ketika kalian rubah, nih pencet home gitu ya, home-nya itu bisa pencet di sini, kan tampilnya kayak gini. Kalian putar, baru bisa. Agak unik ya. Mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu, boleh kalian komen. Dan untuk kayak pengaturan mobil semuanya tuh letaknya ada di sebelah sini. Tapi kalau bentuknya portrait kayak gini agak unik sih, agak unik ya. Karena beberapa tombol di sini masih banyak tombol-tombol sih. Jadi di sini pengaturan tombolnya tuh letaknya ada di sini semua. Terus ini tuh kayak blower AC. Dan di sini untuk tuas persneling di sini R, N, D, P-nya di sini. Ini unlock.
saya tadi cari tombol startnya lupa ya kan, letaknya ada di sebelah sini. Ini untuk kayak volume, hazard, terus kayak park sensor letaknya ada di sini, auto hold, terus ini mode berkendara di sini. Kayak berasa kayak nyetir pesawat sih. Ya, di sini sudah elektrik, termasuk depan. Jaraknya, nih jarak kepala cukup tinggi. Posisi duduknya gimana mas gue cukup nyaman sih. Dan jujur gue akui mobil ini cukup kedap sih. Paling PR-nya tuh kayak remnya, gue merasa ya kayak agak cukup ngagetin. Jadi kayak mungkin butuh adaptasi aja sih. Kayak pilar A-nya sini juga cukup oke. Dan bukan kayak di sini doang unik, bukaan pintunya juga cukup unik sih. Tapi mobil ini patut banget memang dipertimbangkan buat kalian yang lagi cari mobil elektrik, tapi yang bentuknya SUV. Kita tes yuk, speakernya tuh bagus nggak gitu loh. Kita buka dulu kali ya, biar kalian ngerasain kedap apa enggaknya. Ini posisinya kayak gini, tutup dulu. Sudah auto up and down. Semua jendela loh. Luar biasa kan? Nggak pelit banget ya. Bisa di mute juga, pengaturannya cukup lengkap. Bahkan kalau aku baca-baca, dia radionya tuh sudah digital. Jadi kalau radio sudah digital itu penangkapan sinyalnya lebih bagus, suaranya juga lebih bagus, kurang lebih kayak gitu sih. Dan kalau kita beralih di sebelah sini, teman-teman, ini fiturnya juga cukup banyak. Saya salah fokus di sini. Kalau di sini ada fitur dashcam, cuma di sini nggak ada SD card. Mungkin nanti kalau teman-teman nanya, ini sudah ada dashcam atau belum? Mungkin teman-teman bisa tanya sama marketingnya aja ya. Karena saya kemarin kayak udah pernah dengar, cuma takut salah aja gitu loh. Karena spek ini kan sales yang lebih ngerti sih. Dan di sini metodenya juga cukup banyak, phone, radio, music, navigasi, media center, vehicle image. Nih kalian lihat ya. Mobil-mobil Cina ini unik banget karena kameranya tuh menurut gue cukup bening-bening loh teman-teman. Kenapa mobil-mobil Jepangan tuh nggak bisa niru gitu loh tuh. Ini bikin kayak transparan kayak gini, bentuk 3D juga bisa tuh. Cukup bening kan? Tuh cukup bening banget. Cuma memang sih kayak platnya kayak nggak gitu kelihatan jelas sih. Coba misalkan kita lihat yang bukan 3D, dia kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak tuh teman-teman? Cukup oke sih. Dan untuk tipe yang superior ini dia udah ada filter nih PM yang 2.5, sedangkan di tipe advance tuh belum. Jadi ini salah satu kelebihannya dia juga. Settingannya juga di sini tuh. Tuh intelligent assist. Kalian bisa atur steering assistnya mau dibikin comfort, sport, brake assist, comfort, safety. Lighting juga kalian bisa atur nih. Nah, sedangkan kalau yang tipe advance-nya dia belum bisa rubah-rubah warna sebanyak ini gitu. Ambient light juga kalian bisa atur. Mau semuanya, exterior, review mirror atau auto fold untuk yang spion. Ini AC-nya pengaturannya tuh, auto find dan segala macam. Terus locks-nya kalian bisa atur. Bahkan kalian nanti bakal dapat kartu untuk buka mobil. Menarik ya. Ini banyak banget nih. Notification semuanya. Nah ini ADAS-nya juga cukup lengkap. Lane support, high beam assist, active safety banyak banget. Predictive collision warning, automatic emergency, blind spot. Ini ada nih pengaturan tuh. Hill descent control aja ada. Keren kan? Parking AC banyak banget, reversing radar. Ini yang monitor. Terus ada lagi di sini energinya juga kalian bisa atur regenerative braking mau standar atau high, range mode-nya mau standar atau dynamic. Ini consumption-nya kalian bisa atur juga. Consumption ini kurang lebih pemakaiannya. Tuh ini pemakaiannya. Nah ini untuk pengaturan vehicle, balik lagi ke sini. Nah ini untuk informasi servisnya. Nah tuas personalnya di sini RND, ini unlock, ini rem tangan. Ini untuk tombol engine start-nya di sini. Tadi sempat gue kepencet mati, cuman kalau jalan sih harusnya nggak mati ya, sama kayak mobil gue juga. Ini untuk hazard, ini untuk matiin park sensor, ini matiin yang blind spot-nya, auto hold. Ini yang kalau misalnya dipencet tuh kayak regeneratif gitu loh teman-teman. Tuh. Kalian mau bikin standar atau high, ini pengaturan untuk si motor listriknya. Dan ini kayak misalkan kalau lagi ngelewatin bersalju. Di Indonesia kan nggak ada ya. Ini mode berkendara. Kalian bisa rubah eco, normal, sport, smart. Nggak ada smartnya. Eco, normal, sport. Udah itu aja. Ini defogger depan, matiin AC, automatic, dan ini untuk volume.
gitu. Dan ini sudah support wireless charger. Ini ada tempat cup holder. Ini ada konsol. Cuman ini belum ada kayak fitur cooler box kayak si Ion V. Nah, masing-masing produk punya kelebihan dan kelemahan nih. Setirnya sudah tilt teleskopik. Di sini cukup banyak tombol ya teman-teman ya. Ini kayak shortcut untuk kamera 360, untuk rubah portrait landscape. Ini untuk yang landscaping assist, cruise control, dan ini untuk kayak misalkan kalian mau dibikin jaraknya lebih dekat atau lebih jauh untuk forward collision avoidance assist-nya di sini nih. Nah, ini bisa naik turun ini untuk kecepatannya dari sini. Untuk dari si cruise controlnya, di sini untuk pengaturan volume, dan ini untuk backpack, ini untuk mode-mode dari tampilan dari si head unitnya dari sini teman-teman. Di sini dibikin di shape gini. Perlampuan ini sudah otomatis, wipernya belum, masih manual biasa. Dan di sini memang meter clusternya kecil, tapi cukup informatif banget sih. Jadi kayak ada tampilan jam digital, drive mode, terus ada kayak fitur yang rem tangan, atau misalkan downhill assist. Ini baterai. Jadi cukup lengkap banget, semuanya dari sini termasuk suhu juga. Sun visornya di sini, dia enak nih. Kalau pada saat digeser ada kaca, lampunya otomatis nyala. Pada saat kita tutup dia nyala. Oh, ditutup dia langsung mati juga, even ini nggak digeser gitu. Nah, kanan kiri juga sudah ada. Ini praktis. Kalau warna tuh kayak masih belum bisa kan. Terus di sini ada lampunya sudah LED. Ini untuk buka tirai, ini buka untuk dari sunroofnya. Spion dalam di sini kalau lihat tampilan kayak ini sih sudah auto dimming. Dan kalau teman-teman lihat di sini ini sensor-sensor dari si fitur ADAS-nya itu tadi sih. Airbag tentunya lengkap, termasuk pilar-pilar, dan safety belt juga ada adjusternya sih. Jadi gue bisa bilang si BYD ini menurut gue nggak pelit sih gitu loh. Nggak pelit banget. Agar kenapa ya? Agar konsumen itu beli ke mereka dibandingin brand-brand lainnya. Jadi kan mereka harus kasih fitur yang lebih banyak. Nah, dengan wheelbase sekitar 2720 ya cukup lega banget. Ini tadi posisi nyetir saya cukup lega. Cuman yang unik adalah ini jok pertama tuh kayak mobil balap ya, kayak jok mobil balap ya. Di sini kayak ada blower AC. Oh, bisa digeser kiri kanan, port USB dan Type C, seat back pocket cukup banyak. Oh ya, joknya ini belum kulit asli ya, kulit sintetis, tapi cukup oke lah ya, biar nggak kamu kotor. Ada tempat cup holder, dan kalian juga bisa pilih warna interior. Nanti saya taruh di layar ya, warnanya apa aja. Karena ada yang pilihannya kalau warnanya ini dalam ini kayak gitu, beda. Terus di sini ini bahan Bluetooth, ada lampu interior sudah LED, hand grip kiri dan kanan. Ya udah, ini di sini juga ada mainan mainan senar-senar kayak gini ya. Di sini juga tentunya sudah ada Aesovic, dan joknya ini bisa di reclining nggak ya? Oke. Nggak bisa, ini cuma mentok kayak gini sih teman-teman. Berasa lega banget karena ini sudah ada panoramik super besar. Oke, sudah dalam mobilnya, kita tes dulu. Pada saat kita pencet rear, oh dia sudah auto release untuk rem tangannya. Menarik sih, ini mungkin terlihat sepele ya hal-hal seperti itu ya, tapi menurut gue tuh itu kayaknya tuh bikin berkendara tuh jauh lebih nyaman. Kalau apa-apa tuh serba praktis. Auto release-nya sudah jalan. Udah. Oke, posisi duduknya bikin nyaman dulu. Udah nyaman, udah elektrik ya. Ini sudah elektrik. Ini langsung tampil dia kamera 360 jalan gitu. Gue tadi sempat cerita nggak, ini pajaknya 443.000, murah banget pajak SNK-nya. Enak nih, ini hari Minggu agak sepi. Kita bakal muterin, mungkin lihat sikon ya nanti ya. Kalau sudah ada gambaran sih gue bakal muter sekali aja sih. Ini gue langsung pengen cobain mode sportnya nih. Oke. Oh ini. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman tuh yang bilang kalau misalkan ini teman-teman, remnya tuh kayak agak ngagetin segala macem. Tapi nggak juga ya, ada sih memang berasa kayak gitu, tapi mungkin buat ngimbangin ini ya, torsinya kan cukup gede. Torsinya kan sekitar 310 Nm ya, cukup berasa, gede kan. Tenaganya sekitar 217 PS. Kekedapan kabinnya gimana? Kabin cukup kedap. Di suspensi ketemu ini speed bump tadi cukup empuk sih. Dan mungkin kalian bisa lihat di gambar ya. Di gambar ini kan videonya cukup terang banget karena panoramiknya kan saya buka, terus suction cup saya tempel di sebelah situ. Jadi berasa lapang banget. Nah,
Ini ketemu speed bump kayak gini, speed trap ya tepatnya ya. Berasa lebih empuk. Ini sandaran kepala sih menurut gue enak sih, nyaman gitu loh. Memang dia kayak agak nyatu gitu kan. Kayak jadi jok mobil balap ya, nyaman aja sih. Dan posisinya juga rapat sama badan gue gitu loh. Nah, rasa berkendaranya cukup enak. Lebih enak daripada Rush. Kalian nih pasti pada nggak terima ya. Maksud gue mah dikit-dikit dibandingin sama Rush. Nggak bercanda guys, nggak. Oke, tapi kalau mode sport itu jadinya rasa remnya juga kayak agak kasar sih. Jadi sekarang gue bikin ke mode normal aja biar kayak rasa pengeremannya lebih nyaman kayak gini ya. Ini normal guys. Jadi kalau misalkan bisa jalan range-nya 480 km, kalau misalkan gue pulang ke Pati ya, berarti gue harus ngecas kemungkinan nanti itu di kalau nggak di Cirebon, di Batang sih, cas dulu. Itu masih bisa banget gitu loh. Dan ini sudah support fast charging, maksimum tuh bisa 88 kWh untuk fast chargingnya. Ini lebih responsif kalau dibandingin sama si punya Kona ya. Kona tuh agak lebih lemot, tapi memang gue baca-baca Kona memang dibikin kayak gitu karakternya. Katanya ya, gue kemarin nanya sama teman-teman yang sudah pernah pakai, sama ada beberapa orang teknis gitu loh. Ya, gue selalu pesan buat teman-teman, kalau cari mobil sih mungkin jangan kalian tuh mindsetnya gila brand. Gue selalu bilang kok, nggak usah percaya gue, nggak usah percaya apa, tapi kalian datang lihat ini dan test drive, kalau cocok beli. Nggak perlu percaya si A, si B, si C. Kayak gitu aja sih pesan gue. Ya overall mobil ini cukup enak, cukup nyaman. Kalau ini plus minusnya sama Kona dia ada Bluelink, ini nggak ada. Tapi kalau secara fitur, harga dan segala macam ini kan cukup value for money juga gitu loh. Karena 515 yang paling mahal, sedangkan kayak Kona itu kan 590, beda 75 juta kan banyak banget gitu loh. Itu yang mungkin yang bikin mobil ini laris manis di lapangan.